Selain apa sudah diterima ya? Sudah. Bikin. Oh iya. Mana aja boleh. Ya. Oke, oke. Alhamdulillah. Kita mulai, Ustaz? Monggo. Oke. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Shodiq MAG. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang karakter building dengan Pak Kiai. Alhamdulillah akan dibersamai oleh Bapak Dr. Ahmadi Rojali jawab. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang ini aja madkhal Akhlak. ilmu akhlak. Yang Satunya. Nah, yang itu dulu. Ini dulu, ya. yang ini berarti kayak yang Ya, itu dulu. Ya, betul. ini ada dua nanti. Ya. Baik, karena pemateri juga kita sudah siap dan jamaah juga Bapak Ibu sudah sangat siap. Mohon maaf tadi karena banyak hasil foto ya, jadi langsung kita hantarkan kepada Bapak Kiai Shodiq yang ini materinya termasuk yang ditunggu-tunggu. Ya. Waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada beliau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin. Ahmadu syukran jami'i ni'ami wa nasidi. Wa sallu wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para asatidz, para hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kita akan bicara tentang persoalan karakter building yang itu dalam konteks kajian Islam adalah persoalan membangun akhlak. Sehingga saya lebih memakai term Islam, kita menggunakan kajian akhlak, tapi karena waktunya terbatas ya paling madkhol saja, pendahuluan saja. Tidak mungkin kita bisa mengkaji persoalan ilmu akhlak secara tuntas pada kesempatan ini. Tapi coba kami akan hadirkan poin-poin penting di dalam diskusi tentang ilmu akhlak itu sendiri atau karakter building dalam perspektif Islam. Kata karakter itu sesuatu yang melembaga dan menjadi ciri dari seseorang. Karakter selalu berkaitan dengan persoalan nilai,
berkaitan dengan persoalan internalisasi dan berkaitan dengan persoalan sifat yang melembaga. Nah, dalam bahasa kita menyebut sebagai akhlak. Nah, persoalan ini penting karena ternyata orang berhasil di dalam hidup itu tidak semata-mata karena IQ-nya. Next, ya. Itu ada hasil penelitian dari Daniel Goleman, ya, seorang pakar psikokognitif. Oke, next, terus pasti ya. Di sana dikatakan bahwa keberhasilan dari seseorang di dalam masyarakat itu ternyata 80% itu dipengaruhi oleh emotional quotient-nya. Dan hanya 20% ditentukan oleh IQ-nya. Ternyata orang yang menganggap sukses itu adalah orang pinter matematika, pinter eksakta, ternyata nggak kebukti juga gitu. Ternyata orang yang seringkali sukses itu justru karena bagusnya akhlak, ya. Dan itu ditandai dengan kemampuan memanage emosi. Memanage emosinya bagus, maka itu biasanya yang justru sukses. Nah, karena itu memang persoalan akhlak itu menjadi menentukan, ya, apabila orang kepingin sukses di dalam kehidupannya, di dalam karirnya. Tentu kalau seandainya kita disuruh milih, ya, siapa di antara teman kita yang akan kita jadikan pimpinan, orang pinter tapi arogan, tidak pernah berbagi pendapat dengan yang lain, dengan teman yang mungkin pinternya nggak terlalu, tapi dia begitu baik ke kawan, terus selalu menghargai orang lain, pasti kita akan pilih yang kedua. Dan itu sebagai gambaran bahwa emotional quotient memang sangat menentukan. Nah, apalagi untuk kita sebagai pembimbing, itu sudah kunci, kan? Pembimbing pasti harus punya stok akhlakul karimah yang melimpah, gitu, kan? Harus sabar, harus siap melayani, harus benar-benar total, benar-benar jadi orang yang seperti malaikat, gitu ya. Itu saya kira memang tidak bisa tidak, itu sudah keharusannya. Next. Nah, ini kalau kita, saya sambil berdiri Bang, ya, saya nggak begitu biar lebih enak penyampaiannya. Nah, kalau secara definisi akhlak itu dalam bahasa agama kita, ya, dia merupakan jamak dari kata khulukun. Dan khuluk itu bisa dengan didomahkan lamnya atau dengan disukunkan. Dia merupakan waddin, wattama'u, wassadiyah, wal muru'ah. Dia bisa dalam makna agama, dalam makna tabiat, dalam makna nature, dalam makna kebiasaan. Sebenarnya hakikatnya adalah gambaran batin dari manusia, yakni dirinya atau sifat-sifat manusia dengan makna-maknanya secara khusus, yang menunjukkan kedudukan seorang manusia dengan gambaran secara lahiriahnya dan sifat-sifat serta makna-maknanya. Itu kalau kita lihat di Kamus Al-Muhit, ya. Di Sanul Arab juga begitu, ya. Secara istilah, apa yang dimaksud dengan ilmu akhlak itu? Ya, Ibnu Miskaweh di dalam kitab Tahdhibul Akhlak mengartikan bahwa akhlak itu halun din nafsi da'iyatul laha ila fa'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Halun din nafsi, akhlak itu keadaan di dalam jiwa. Da'iyatun, yang mendorong laha, kepada jiwa itu, ila af'aliha, kepada perilaku-perilaku jiwa, min ghairi fikrin wala rawiyatin, yang tanpa pemikiran dan pertimbangan. Akhlak itu cirinya dia keadaan di dalam jiwa. Artinya akhlak itu dibentuk melalui pembiasaan di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, dia perilaku. Akhlak itu perilaku, bukan sekedar perasaan. Jadi harus ada perbuatannya. Perbuatan itu harus lahir dari dalam jiwa. Dan
ciri ketiganya, dia itu sudah tidak melalui pemikiran pertimbangan lagi. Tiga itu. Kalau memenuhi tiga itu disebut akhlak. Tapi kalau belum memenuhi tiga itu belum akhlak. Belum akhlak. Kita sekarang akan uji apakah semua perbuatan yang kita sebut akhlak itu adalah benar akhlak. Misalnya kalau orang berkedip, apakah berkedip itu akhlak? Apakah berkedip itu perbuatan? Perbuatan. Apakah orang berkedip itu butuh mikir? Nggak mikir. Nggak mikir, nggak ditimbang. Apakah itu akhlak? Bukan. Kenapa? Tidak dalam jiwa. Dia bukan hasil proses pembiasaan dalam jiwa. Maka dia bukan akhlak. Kalau bukan akhlak, apa dampaknya? Tidak bisa diberi nilai baik buruk. Karena dia bukan akhlak. Maka karena bukan akhlak, kita tidak bisa mengatakan kalau orang kedipannya cepat berarti akhlaknya baik. Kalau kedipannya kalem berarti akhlak, tidak bisa begitu. Karena itu tidak ada urusan sama akhlak. Orang mau kedip cepat, mau kedip ini ya tetap saja tidak ada urusan sama akhlak. Mengigau, ya, mengigau itu perbuatan, ya, perbuatan. Apakah mengigau itu butuh pemikiran? Enggak. Tapi apakah mengigau itu akhlak? Bukan. Karena mengigau bukan latihan. Orang enggak latihan setiap hari mengigau akhirnya bisa mengigau, kan enggak begitu. Bukan latihan dari dalam jiwa. Nah, akibatnya mengigau enggak bisa dikasih nilai. Ya, akhlak itu pasti ada bobot nilai. Nah, ketika dia bukan akhlak, kita enggak bisa kasih nilai. Enggak bisa kita mengatakan mengigaumu baik, mengigaumu buruk, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya begini, orang mimpi ketemu perempuan di dalam tidurnya, terus diciumi dan seterusnya, itu akhlak bukan? Hulum itu akhlak atau bukan? Masuk wilayah akhlak. Ya, ya karena dalam mimpi, nggak bisa dihukumi kalau orang mimpi terus tidur dengan perempuan yang bukan mahramnya, nggak bisa dihukumi zina karena mimpi, karena mimpi. Tapi guru-guru akhlak, guru-guru ilmu akhlak, guru-guru toriko, guru-guru tasawuf itu tetap menghukum. Jadi kalau sampai ada murid yang mimpi ketemu perempuan lain di mimpinya disentuh, itu artinya pengendalian nafsunya masih masalah. Berarti orang ini masih liar. Karena itu pasti ditakzir. Kalau guru-guru ilmu akhlak yang benar itu tetap dihukum. Tidak dibiarkan. Tetap harus suruh untuk benar-benar meredam nafsu dari dalam hati. Tidak boleh kamuflase. Nah, kamuflase itu akan kelihatan ketika sudah di dalam mimpi itu. Anda ada yang tahu, gitu kan. Sehingga orang yang benar-benar alim itu tidak akan pernah melakukan kalau bukan pada mahramnya. Hatta di dalam mimpi. Hatta di dalam mimpi. Sampai begitu biasanya. Nah, itu kalau dalam kajian akhlak sampai detailnya. Yang begini ini tidak akan ada di dalam karakter building di luar Islam, sudah akan dibahas. Saya tidak terlalu tertarik bahas yang dari luar Islam karena nanti akan kelihatan hambar. Saya tahu teori Thomas Likona misalnya, knowing the good, feeling the good, acting the good itu. Itu kalau kita baca kitab Ihya di bab ilmu, juz 3 itu, bab ilmu, itu baru baca saja Imam Ghazali sudah ngomong bahwa ilmu itu memang harus dari al-ma'arif, wal-hal, wal-fi'al. Ya cukup dengan 3 kalimat ini udah selesai teorinya Likona itu. Ma'arif itu knowing the good, hal itu feeling the good, fi'al itu doing the good, acting the good, selesai. Maksud cuma ma'arif hal. Wah, itu padahal
Ihya isinya begitu banyaknya teorinya, itu tentu masih lebih kaya dari apa yang dijelaskan Ilmu Liqo'ah. Oke, kita sekarang akan lihat di sini bahwa disebut akhlak itu apabila ada proses yang sudah lama. Gitu. Memang lebih enak kita lihat di Imam Ghazali. Sebentar. Nah ini. Fal khalqu ibaratun an hayatin fi nafsi rasikhatun anha tasdurul afal bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin fa in kana al hay'ah bihaitsu tasduru anha al af'al al jamilah al mahmudah aqlan wa syar'an sumiyat tilkal hay'ah khuluqan hasanan wa in kana as-sadiru anha al af'al al qabihah sumiyat al hay'atu allati hiya al masdar khalqan sayyi'an. Akhlak itu ibaratun an hayatin fin nafsi, gambaran dari keadaan di dalam jiwa. Nah, Ghazali sudah memberi keterangan yang lebih detail ini. Rosikhatun anha, yang itu sudah rosikhoh, sudah mendarah daging, sudah terinternalisasi secara mendalam. Jadi sebuah sifat itu disebut akhlak, nilai itu disebut akhlak apabila sudah tertanam secara mendalam. Kalau belum mendalam, belum. Ya, sudah mendarah daging, sudah menjadi diri, ya, sudah mendarah daging. Sehingga tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin, perilaku semuanya menyandar kepada keadaan itu dengan gampang dan mudah. Min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiyatin, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Nah, tinggal dilihat saja nanti apabila yang menyandar itu akhlak yang baik, perbuatan yang baik secara akal maupun secara syariat, maka nanti dia disebut sebagai akhlak yang baik, akhlak hasanah. Kalau misalnya yang menyandar itu perbuatan yang buruk, ya, maka dia disebut sebagai akhlak yang buruk. Tapi akhlak buruk, akhlak baik, prosesnya sama. Dia akan melalui pembiasaan. Tidak ada orang tiba-tiba lahir sabar, itu tidak ada. Tidak ada. Semua kita pemarah. Ya, semua kita pemarah. Cuma setiap kita berusaha menjadikan diri kita sabar. Nah, proses mensabarkan diri itu yang butuh waktu lama. Ya, butuh waktu lama. Nah, ketika orang itu terus belajar sabar, latihan sabar, sekali dia sabar, 2 kali sabar, 3 kali masih marah, besoknya coba lagi, lama orang latihan sabar itu. Sehingga kadang-kadang kita berpikir memasukkan satu sifat saja ke dalam diri. Itu bisa-bisa orang sampai mati belum bisa. Ya. Untuk jadi orang sabar itu kadang-kadang sampai ketemu malaikat maut belum sabar kita, gitu ya. Malaikat maut nyabut kita marah-marah, sakit tahu gitu. Loh, gimana kata mereka? Kau masih belum sabar juga, udah waktunya pulang masih belum sabar juga. Gitu. Saya kalau mikir ini Pak, memang tidak salah kalau Allah memuji Rasulullah itu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasul itu semua sifat baik itu udah menyatu. Pak, kalau cuma pinter dalil sabar itu baru di sini ilmunya. Orang walil sabar, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, hafal. Tapi perasaannya belum tentu sabar. Ya, belajar belum sabar. Orang ngapal tentang an-nadhafatu minal iman itu di sini. Tapi belum tentu dia merasa care dengan kotor-kotor. Belum tentu. Karena antara ilmu bersih dengan perasaan bersih dan perbuatan bersih itu beda. Itu loh ya. Antara ilmu Islam dengan perasaan Islam dan akhlak Islam itu beda. Antara apal Quran dengan perasaan Qurani dan akhlak Qurani itu beda. Ya, sehingga bahaya kalau orang itu sampai diberi Quran diharamkan akhlaknya. Bahaya itu. Bahaya. Jadi memang ada 3 proses itu yang harus dilakukan ketika orang itu benar-benar mau mempribadikan Quran, mau mempribadikan Rasulullah ke dalam dirinya. Dia memang harus tahu, tapi dia kemudian harus menginternalisasikan itu, mensabarkan dirinya, belajar untuk dermawan. Tidak ada kita yang terlahir tidak kikir itu, semua kita pasti kikir. Ya, semua kita pasti kikir. Tidak ada orang yang terlahir terus langsung tidak rakus itu. Semua kita rakus, karena kodratnya nafsu itu pasti rakus tamak. Ya. Nah, itu yang kemudian menjadi tantangan setiap orang untuk kemudian
membaikkan dirinya. Ya. Next. Nah ini kalau saya amati proses menjadi karakter, menjadi akhlak dalam bahasa agama itu melalui 4 level. Ya. Pertama niat. Ini pada orang dewasa. Pada anak-anak tidak perlu ada niat. Yang penting dibiasakan. Ya, karena akan berbeda pendekatannya antara andragogi sama pedagogi, pendidikan untuk anak-anak dan orang dewasa. Anak kalau kita ajari dulu tentang sabar itu adalah sebuah keadaan, ya gak paham, anak baru sekolah TK diajari begitu kan, tidak mungkin. Tapi kalau orang tua kalau nggak diajari dengan pemahaman, tidak bisa. Ya, orang tua kalau tidak didekonstruksi pikirannya, belum tentu mau menerapkan nilai-nilai agama. Ya, orang tidak berjilbab, mau kita suruh jilbab. Terus langsung kita kasih jilbab saja, tanpa kita jelaskan alasan berjilbab. Ya paling jilbaban, setelah itu dilepas lagi. Ya, dilepas lagi. Maka kita harus jelaskan dulu kenapa harus berjilbab. Ya, itu harus didekonstruksi dulu. Maka merubah akhlak orang dewasa itu lebih berat. Karena kita harus menang di dalam dekonstruksi pikirannya. Sampai dia bisa komitmen, punya niat untuk melakukan hal yang positif itu. Nah, di sini pertaruhan. Kalau kita tidak bisa membawa wajadilhum billati hiya ahsan itu, kalau kita tidak bisa menyajikan argumen yang lebih bagus dari yang selama ini dia yakini, dia tidak akan berubah. Bagi dia cantik itu kelihatan rambutnya, indah, menawan. Nah terus kita sekarang mau tutup. Kalau argumen menutup ini kalah dengan argumen keindahan yang tampak, ya dia tidak akan pernah pakai jilbab, gitu loh ya. Nah maka di situ itu kita perlu argumen yang kuat. Gitu. Orang sekarang sudah hampir tidak percaya lagi kalau kejujuran itu adalah barokah. Ya. Karena nyatanya yang sukses orang yang nggak jujur, gitu kan. Gitu ya. Semakin jujur semakin repot, gitu ya. Nah itu kan butuh penjelasan, butuh keseriusan orang untuk mengatakan bahwa jujur itu adalah untung selamanya, untung dunia akhirat. Ya tapi begini ini kan tidak gampang, gitu ya. Menjelaskan sesuatu yang sebenarnya udah sama-sama paham, tapi dia kan tidak sampai merubah pikiran dan membentuk keyakinan sehingga dia mengatakan saya harus jadi orang jujur, betapapun semua orang tidak jujur. Nah, membuat orang begini ini tidak gampang. Ya, saya harus tetap jadi Nabi Musa, walaupun semua keluarga saya Fir'aun. Ayo coba, siapa yang bisa begini? Ya, saya tetap harus bisa selamat, ya, meskipun semua arus ini berseliweran ke kanan kiri. Itu udah gampang. Nah itu butuh dekonstruksi, diniat itu. Ya, di sini butuh argumen yang sangat kuat. Nah di situ pasti ada prinsip-prinsip tauhid yang harus ketanam sangat kokoh. Ya. Orang kalau semakin hebat ke Allahnya, pasti dia akan punya niat yang sangat kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Dan saya kalau ngamat-ngamati bedanya Nabi, Rasul, Wali, orang biasa itu ya di kekuatan niatnya ke Allah. Itu sudah beda banget. Ya. Bagaimana kita kalau kita lihat hadis tentang Nabi Ibrahim yang di Sahih Bukhari, kalau kita itu kan gampang bingungan, gampang bingungan. Kita itu belum apa-apa saja sudah bingung nyari siapa yang bisa bantu saya. Saya melihat bagaimana Nabi Ibrahim itu begitu tenangnya menghadapi problem hidup. Meskipun sudah di ketepel besar, api sudah membara, baju ditarik sudah robek, sudah mau melayang ini. Bumi katanya Rasulullah itu udah jerit ke Allah, nggak terima. Kalau sampai seorang yang beriman ini akan disakiti, maka bumi ini akan bikin gempa hebat kalau Allah izinkan. Langit sudah jerit, kalau Allah izinkan mau turun hujan biar padam apinya. Angin juga sudah jerit, kalau Allah izinkan mau buat badai yang hebat sampai porak-poranda. Bayangkan, penderitaan ini sudah membuat bumi goncang, langit goncang, udara goncang.
Nabi Ibrahim saya tenang. Saya bisa bayangkan gimana keadaan batin Ibrahim. Setelah dilemparkan melayang, malaikat Jibril itu loh bingung. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Ayo. Tapi Nabi Ibrahim dengan tenang mengatakan, aku tidak punya butuh apa-apa ke kamu. Aku tidak butuh apa-apa ke kamu. Kecuali kepada Tuhanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lo itu Nabi, Pak. Jadi saya mikir, memang pantas Nabi ya. Nah, kalau kita itu belum apa-apa, udah bingung. Minta bantuan ini, minta bantuan ini. Masalahnya belum datang itu loh, udah doanya udah panjang. Ya Allah, jangan nanti ada kesulitan ya Allah. Ya Allah, nanti semua jamaah baik-baik ya Allah. Ya Allah, ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, cuma menurut saya sebagai preventif boleh. Tetapi kita kan mau datang ke Nabi Ibrahim ini. Kita mau mencontoh beliau yang mendirikan Ka'bah ini yang enggak main-main akidahnya ke Allah itu. Itu orang, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kalau kita mau lihat baru kalah dengan Rasulullah nanti. Kalau Rasulullah dilempari batu di Taif kayak apa Pak? Sudah berdarah-darah 14 hari, wakilah 19 hari, ada yang menyebut 10 hari. Data sejarah beda-beda. Tapi yang menarik bagi saya memang kalau kita baca di Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun aliman itu di kitab Durrul Mansur Al-Hafidh Imam Suyuti waktu menafsirkan kalimat Raufun Rahim. Itu Imam Suyuti mengangkat kisah di Taif. Ini untuk pembimbing haji kan wajib. Ketika Rasulullah sudah berdarah-darah, ya, sudah ditolong oleh Adas itu ya. Kemudian Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril dan Malakul Jibal. Saat itu malaikat penguasa gunung, malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, ada salam dari Allah. Aku sekarang bawa malaikat penguasa gunung di seluruh dunia. Dia tidak boleh ngapain, kecuali atas perintahmu. Terus malaikat penguasa gunung mengatakan, ya Muhammad, aku tidak boleh apa-apa sekarang ini, nunggu perintahmu. In syi'ta damdamtu alaihimul jibal. Kalau kamu mengizinkan, gunung Taif ini tak ledakkan semua. Maksudnya, biar mati orang-orang yang nyakiti kamu itu. Kalau kamu izinkan, tak keluarkan ini batu-batunya. Maksudnya apa? Ya biar pecah kepala mereka yang lempari batu kamu. Kalau kamu izinkan, tak kubur hidup-hidup. Tak likuifaksi, tak longsorkan gunung ini. Coba. Bapak bayangkan, Rasul sudah disakiti sedemikian rupa. Hanya berdua, Pak. Oh, berdua dengan Zaid bin Harisah dilempari kayak gitu. Kan tak manusiawi. Zaid sudah kepalanya bocor, Rasulullah juga sudah kakinya berdarah-darah. Ya, kemudian Allah udah ridho pada Rasulullah. Mau diapakan orang Taif, Allah ridho. Terserah Rasulullah sudah. Loh, Jibril itu malaikat terkuat. Yang dulu ngeruk tanahnya kaum Sodom, kemudian dibalik menjadi lautan mati itu. Itu sudah siap backup Rasulullah. Malaikat penguasa gunung udah siap. Tinggal Rasulullah bilang, yes, habis Taif. Ayo coba. Kalau nabinya saya sama Bapak, wassalam itu Taif. Ya wassalam Taif. Tapi lihat Rasulullah. Ya malakal jibal, kata Rasulullah, fa inni ati bihim liyakhruju minhum dzurriyyatun yaquluna la ilaha illallah. Katanya Rasulullah, aku ini, kalau terjemah bebasnya, aku ini didatangkan kepada mereka untuk menunggu supaya ada keturunan mereka yang mau mengucapkan la ilaha illallah. Apa maksudnya? Mereka kafir tidak masalah. Mereka tidak mendengarkan saya tidak penting. Tapi saya tetap akan sabar untuk menunggu keturunan mereka yang mengucapkan la ilaha illallah. Pak ini, wah saya mikir, wah keren nabiku. Keren nabiku ini. Tapi kalau tahu, wah Rasulullah itu sehingga pantas kalau Rasulullah bukan rahmat untuk orang mukmin saja, bukan. Rasulullah itu rahmat untuk orang kafir juga. Kalau bukan Rasulullah itu habis kafir ini. Ya gara-gara Rasulullah saya orang kafir ini terlindungi. Nah iya. Makanya Rasulullah itu rahmat tidak hanya untuk orang Islam, rahmat untuk orang kafir sekalian, untuk makhluk apapun. Sehingga rahmatan lil alamin.
rahmat untuk semuanya. Maka kita tahu memang pantas kalau dia menjadi sumber rujukan akhlak, rujukan karakter building itu. Saya bersyukur jadi orang Islam, Pak. Sampai kalau bukan orang Islam, bahas karakter building, terus rujukannya siapa? Thomas Likona yang punya karakter building, akhlaknya bagus. Ayo. Kalau orang senang filsafat, Levi Strauss, ada apa namanya, Foucault, Michael Foucault yang katanya sekarang ahli filsafat strukturalisme. Foucault itu matinya kena HIV, gitu loh ya. Ngomongnya tok yang bagus, kelakuannya ya kurang ajar, gitu loh ya. Ngomongnya tok bagus, kalau cuma pintar ngomong burung bio juga bisa, gitu loh ya. Enggak begitu di Islam, gitu loh ya. Kita itu hanya akan berguru pada orang yang akhlaknya sempurna. Gitu loh. Kalau kita ngambil Ghazali, siapa yang tidak percaya kalau Imam Ghazali orang alim yang akhlaknya bagus? Kalau kita merujuk pada Syekh Abdul Qadir, siapa yang tidak tahu ketinggian ilmu dan moralitas Syekh Abdul Qadir? Jadi memang menyatu di dalam, apalagi ke Rasulullah. Ya. Maka niat itu harus kena dulu. Kalau kita mau merubah orang, merubah diri kita sendiri, komitmen itu tidak boleh main-main. Kata para ulama, banyaknya gagal istiqomah itu karena lemahnya niat. Jadi orang kalau sudah niatnya itu lemah, sudah tidak akan bisa kuat istiqomah. Jadi kalau ditanya kenapa ada orang umroh, haji di sana kok diem-diem saja, ya niatnya nggak serius. Niatnya nggak serius. Kalau orang niatnya serius, ya tidak mungkin dia main-main. Dia punya program, selama saya haji, saya harus khatam Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, ada target. Memang niat dia. Kemudian setelah niat, orang itu akan melakukan perbuatan. Ketika kita berhasil menjelaskan tentang pentingnya pakai jilbab, orang itu sadar. Maka dia pertama kali berubah, itu namanya baru perilaku. Ya, orang yang baru berubah, itu kita harus ngerti. Orang itu masih sangat berat batinnya. Dia merubah konstruksi batinnya dari yang semula tidak jilbaban ke jilbaban. Itu merubah bentuk baru di dalam batinnya sebenarnya. Sehingga ada perasaan berat. Di sini orang tua harus ngerti ketika merubah perilaku anak dari satu perbuatan kepada keadaan yang lain, itu kita perlu backup. Dia masih sangat berat dalam itu. Tidak pernah bangun malam, disuruh bangun malam. Itu pasti ada sesuatu yang berat. Nah, ini harus kita dorong, biasanya didorong dengan didampingi, terus dikasih advice. Kalau kemudian itu terbiasa dilakukan misalnya dalam seminggu sudah 5 kali jilbaban, 2-3 kali kadang nggak jilbaban, itu namanya kebiasaan. Orang kebiasaan itu ya biasa, tapi masih kadang-kadang nggak melakukan. Biasanya orang ini rajin. Nah kalau masih biasanya itu bisa nggak rajin. Ya. Biasanya nggak terlambat. Masih bisa terlambat kalau orang biasanya itu. Ya, itu biasanya kebiasaan. Tapi orang yang sampai pada level kebiasaan itu udah ringan. Kalau orang udah seminggu 5 kali jilbaban, kalau ditanya gimana rasanya jilbaban? Ah biasa aja. Udah ada bedanya. Udah nggak ada berat. Nggak ada berat. Tapi dia belum ketemu ciri akhlak itu. Kapan dia menjadi akhlak? Apabila 2 kata Imam Ghazali cirinya. Istimror wa yataladdad bih. Akhlak itu cirinya harus terus-menerus dan ada rasa manis. Kapan sebuah sifat itu benar-benar menjadi pribadi Bapak? Benar-benar menjadi karakter kita. Apabila kita selalu begitu, dan kalau tidak begitu tidak enak. Kalau jenengan selalu memberi kepada orang yang membutuhkan, dan tidak enak kalau kita tidak memberi, itu berarti sudah dermawan. Tidak enak, memang di hati udah tidak enak kalau kita tidak ngasih itu. Bahkan kalau kita tidak punya, kalau perlu kita utang dulu. Aku pinjam dulu deh, kasihan dengan lihat orang ini. Ini kalau orang begini udah dermawan orang gini. Kalau setiap disakiti dalam bentuk apapun, tidak pernah marah, ya. Dan memang kalau marah itu malah tidak enak.
Itu enaknya kalau udah marah, itu udah akhlak. Itu udah akhlak. Cuma nyari orang begini, insya Allah repot. Repot. Oke. Kita kalau ingin tahu yang sudah menjadi akhlak, misalnya makan. Jenengan kalau makan tanpa mikir, tanpa apa, pasti dengan tangan kanan. Coba sekarang dirubah, makan dengan tangan kiri. Enak? Gak enak. Enaknya dengan tangan. Nah, itu akhlak itu namanya sudah. Duduk. Masing-masing orang punya gaya duduk yang enak itu. Dia kalau duduk mesti begitu. Ya itu berarti sudah. Tinggal sekarang dilihat kalau itu sesuai dengan Quran hadis, sesuai dengan akal rasional yang normal, akhlakul karimah. Kalau itu bertentangan dengan Quran hadis, ya akhlak madmumah. Memang orang minum minuman keras itu langsung enak. Meskipun saya tidak pengalaman, yang pasti tidak enak, memang nggak enak gitu loh ya. Pasti nggak enak gitu loh ya. Cuma diterus-terusin, ya jadi enak. Memang orang godain istri orang langsung enak. Enggak juga gitu loh ya. Enggak, kayaknya langsung katanya. Nah itu kalau orang itu terbiasa dengan sesuatu yang buruk diteruskan, akhirnya buruk itu juga enak, gitu loh ya. Tapi ketika buruk itu enak, itu konstruksi batin sudah karakter negatif sudah. Karakter negatif. Maka orang kalau sampai berbuat buruk ngerasa enak, oh itu udah berat Pak. Udah berat, udah susah kita mau membenahi lagi batinnya itu sudah susah, mendekonstruksi susah. Ya itu. Oke. Nanti kalau dalam konteks ini kita akan lebih dalami tentang derajat keburukan ya. Next kita lanjutkan. Nah ini jadi batasan karakter, ada nilai, ada internalisasi, ada sifat yang menetap menjadi ciri individu. Sama dengan akhlak tadi ya. Nilainya dimasukkan kesabaran, kejujuran, diinternalisasikan dengan proses pembiasaan sampai benar-benar menetap, maka itu jadi ciri. Kalau Pak Ali, oh itu yang rajin itu. Nah, berarti rajin itu udah menetap di Pak Ali. Kalau Pak Albert, terlambatan dia. Nah, berarti dia suka terlambat. Nah, sekarang Bapak kira-kira dikenal oleh teman Bapak itu sifat apa? Jangan sampai sifat negatif, gitu loh ya. Maka kalau kita kepingin tahu siapa kita, itu ada teori dalam pelatihan itu, kita disuruh memproyeksikan akhir hidup kita hari ini. Kalau hari ini kita meninggal, kira-kira orang menyebut kita sebagai apa? Gitu loh ya. Tidak ada sudah orang yang sedisiplin dia. Nah itu berarti jenengan berhasil ya. Aman wis, gak ada yang tukang merusak acara kita. Wah bahaya itu. Berarti kita biang kerok itu. Kita biang kerok gitu loh. Jadi kita harus bisa melihat itu gimana sebenarnya kita. Ya. Itu dari batasan karakter. Next. Nah ini kalau kita mau lihat lebih dalam tentang kenapa kita harus membenahi karakter itu, karena sebenarnya kita ini ada dua bagian. Kita ini ada bagian fisik, ada bagian ruhani. Ada bagian jasmani, yang bagian jasmani saya kira ayat yang udah sama-sama paham. Kita itu dari sulalatin mintin, dan sulalatin mintin itu secara karakter, kita itu dari karakter kebinatangan, karena itu kita dalam definisi orang-orang mantek, al-insan hayawanun natik. Ya. Jadi kita itu hayawan, ya. Cuma natik saja, gitu loh ya. Tapi hayawan. Ya hayawan kenapa? Karena kita memang hayawan, gitu ya. Tapi itu kan definisi yang lebih menekankan ke aspek jasadiah. Kalau saya mungkin lebih senang definisi, kalau saya disuruh buat definisi, manusia adalah malaikat yang berjasad, itu kalau saya. Jadi lebih kuat unsur malakutnya. Ya. Nah, kita punya roh.
Ruh itu apa, Pak? Ruh itu jiwa, itu arti bahasa Indonesia. Biasanya orang kembali ke ayat Al-Quran di surat Al-Isra, ya, A'udzubillahi wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Terus apa ruh itu? Ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang 3 hal, dijawab 2, yang satu disisakan tentang roh ini. Karena memang kata Malaikat Jibril, orang Yahudi itu tidak niat nanya, kecuali membuktikan. Karena di Taurat ada penjelasan, ciri Nabi terakhir itu kalau ditanya 3, dijawab 2, ditinggal 1. Sehingga Rasul tidak bisa jawab. Nah, nunggu dari Allah terus turun ayat ini. Wa yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu Muhammad, maksudnya orang-orang Yahudi, anir ruh, tentang ruh. Kul, jawab Muhammad, ar-ruh, ruh itu min amri rabbi. Biasanya penceramah langsung ngomong, ruh itu urusannya Tuhanku, kamu tidak usah ngurusi, gitu ya. Itu udah urusan Tuhanku. Apa benar begitu di kitab tafsir? Enggak, kalau kita buka kitab tafsir enggak begitu. Kalau kita buka tafsir, maka di situ akan ada penjelasan bahwa Allah punya 2 alam. Ada alam kholqi dan ada alam amr. Alam kholqi, alam yang Allah menciptakan dengan melibatkan makhluk dalam dimensi waktu. Dan alam kholqi itu memiliki kehancuran. Ya. Nah, kita secara badan, kita alam kholqi. Karena ada keterlibatan ibu bapak. Itu alam kholqi. Tapi ada alam yang Allah sendiri yang bekerja. Nah, alam itu lahir dari perintah Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki ada. Nah, itulah yang disebut dengan alam amar. Dan ruh itu min amri rabbi. Ruh itu dari alam amarnya Allah, bukan alam kholqi. Ruh itu tidak ada urusan bapak ibu kita. Tidak ada orang yang bisa menentukan ruh anak saya akan begini. Tidak bisa. Sehingga hidup itu seru. Kadang bapaknya alim, anaknya antitesanya. Betul loh ya. Kadang bapaknya tidak karu-karuan, anaknya alim. Tidak bisa begitu. Kenapa? Ya karena roh miliknya Allah. Ya. Maka ada Nabi Nuh, ada Kan'an. Ya sebegitu kehidupan itu. Ya. Jadi makanya roh itu min amri rabbi. Ya, dari alam amarnya Allah. Nah terus ruh itu apa? Kalau dibongkar di kitab-kitab tafsir Al-Alusi misalnya, atau Ruhul Ma'ani dan Mafatihul Ghaib atau tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain, ada hadis yang Rasul menyebut ar-ruh min jinsil malaikah. Ruh itu dari jenis malaikat. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, yang di kitab saya digabung dengan Mungkit Minad Dolal, halaman 111. Imam Ghazali itu mengartikan ruh itu huwa jauharun azizun min jinsi jauharil malaikah wa aslu mu'adinihi minal hadratil ilahiyah min dhalikal makan ja'a wa ila dhalikal makan ya'udu. Ruh itu adalah jauharun azizun, substansi yang perkasa. Min jinsi jauharil malaikah, dari jenis substansi malaikat. Wa aslu mu'dinihi minal hadratil ilahiyah, asal sumbernya dari hadirat Allah. Min dhalikal makan ja'a, dari sana dia datang, wa ila dhalikal makan ya'ud, dan kemana, ke sana dia akan kembali. Bukan dari bagian zat Allah, bukan. Ya, roh bukan itu. Roh itu dari Allah. Ya, dari Allah. Tapi bukan zatnya, tidak ada urusan sama zat. Ya, bahaya kalau orang keliru memahami. Nah, karena itu roh itu dari level kelasnya itu malakut, ya. Levelnya level malaikat. Bapak kalau bahas tentang kelas-kelasnya roh, kelas-kelasnya malaikat itu apa saja biasanya? Malaikat itu jenis-jenisnya. Coba jenengan
ada malakul ardi, ada malakus samawat, bawabus samawat, ada malaikat hamalatul arsh, ada malaikat karubiyun, ada malaikat ruhaniyun. Ruhaniyun itu jamak, berarti mufradnya ruhaniyun, berarti mufradnya ruhani. Ruhani itu siapa? Ya Bapak, ada jasmani, ada ruhan. Berarti kan kalau itu kelas tertingginya malaikat, pantas kalau Allah menyebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu memang terbaiknya ciptaan Allah. Summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian Allah letakkan pada derajat yang paling rendah. Rendahnya di mana? Karena kita ditempatkan di badan, yang badan itu hewan. Nah, hewan itu kelas rendah. Kalau bahasanya Ibnu Arabi, hewan itu tajalli sifat Allah al-mudhil. Hewan itu tajalli dari sifat Allah yang menghinakan. Sehingga siapapun yang disebut dengan nama hewan pasti merasa terhina. Betapapun hewannya hewan paling eksotik. Ayo, ibu dari Banten atau bapak dari Banten, binatang eksotiknya badak. Terus begitu masuk tak bilang badak masuk, wah dilempar kursi saya, gitu loh ya. Kan badak eksotik, tapi kalau disebutkan, lihat orang kalau sudah tengkar, manggil apa dia? Manggil hewan, gitu loh ya. Kenapa? Cara menghina orang itu dihewankan itu, gitu loh ya, dihewankan. Jadi memang hewan ini posisi rendah, makhluk rendah, dan keinginannya rendah. Dan kita memang punya unsur hayawan, gitu ya, punya unsur hayawan. Dan karena itu Allah mengatakan kita diuji di situ. Unsur yang paling mulia ini sekarang dikawinkan oleh Allah dengan unsur yang paling. Nah, disinilah sebenarnya pertaruhan karakter itu. Yang mana yang akan menang? Unsur malakutnya yang menguasai hayawannya, atau unsur hayawannya yang meniadakan unsur malakutnya. Ya itu sudah. Jadi kalau orang itu menang unsur malakutnya atas asfala safilin, atas unsur hewannya, dia seperti malaikat, meskipun bentuknya manusia. Ya, makanya malaikat malu pada orang-orang yang sangat alim. Ya, apalagi bangsa jin, gitu loh ya. Nggak usah diruqyah juga pasti bubar jinnya, gitu loh ya. Lihat Imam Ahmad bin Hambal. Ketika ada orang kemasukan jin, dia nggak pakai ayat-ayat ruqyah, cuma dikasih sandalnya diginikan aja, udah jinnya udah pontang-panting, gitu loh ya. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hambal sudah pulang ke hadirat Allah, sandalnya dibeginikan, jinnya ketawa. Saya nggak takut sandal, saya takut yang punya sandal. Coba. Jadi begitu sebenarnya yang dalam kehidupan. Sama Syekh Abdul Qadir ketika ada orang kena jin, tidak ada yang nyembuhkan, kata Syekh Abdul Qadir, itu jin raksasa dari Sarondib. Wasmuhu Khonis, namanya Khonis. Nanti kalau pulang bilang ke telinganya, ya, Abdul Qadir yaqulu laka, illam takhruj tahlik. Abdul Qadir ngomong, kalau kamu tidak keluar hancur kamu. Dibisikin, jinnya bubar. Gitu ya. Jinnya bubar. Jadi sebenarnya yang membuat orang itu bisa terlepas dari kesesatan, ilmu jin, setan, itu adalah kekuatan malakutnya. Kalau itu bisa muncul dengan dahsyat, maka orang itu dengan sendirinya istimewa. Ya? Orang itu dengan istimewa. Nah, kalau kita bicara tentang karakter yang hakiki di Islam, ya karakter malakut ini harus muncul. Ya. Jangan sampai kemudian karakter binatang yang menguasai. Kalau sampai orang itu karakter binatangnya yang menguasai, itu yang ruwet, Pak. Dia bisa berjubah, dia bisa bersurban, tapi sebenarnya dia serigala. Gitu loh ya. Dia bisa menggunakan kopiah, dia bisa menggunakan tasbih, tapi sebenarnya dia anjing. Gitu loh ya. Dia anjing, dia rakus. Gitu loh. Dia sebenarnya babi yang syahwatnya tidak terkendali. Itu bahaya banget, gitu loh ya. Itu bahaya banget. Ya, maka pertaruhannya di sini. Next. Nah ini kalau kemudian kita lihat dari bisikannya dalam penjelasan lain.
Kata Imam Ghazali begini, kalau mau merubah orang yang hakiki, itu harus dirubah dari dalam. Karena kalau orang dirubah dari luar, itu kamuflase. Kamuflase. Kita pun kalau kepingin jadi orang baik, cuma ngerubah luarannya, itu tipu daya, imitasi. Kalau orang benar-benar mau berubah harus dari dalam. Baik itu dari dalam, dari dalam. Nah, kata Imam Ghazali, dan orang tidak akan bisa berubah jadi baik kalau dia tidak bisa mengikuti pikiran yang baik, ide baik, dan membuang ide buruk. Kalau orang itu tidak bisa meneliti mana yang buruk, mana yang baik di dalam hatinya, bagaimana dia bisa memilih kebaikan? Ikuti saja kata hatimu. Terus memang yang ada di dalam hatimu itu apa? Itu kamu ngerti enggak mana yang setan, mana yang dirimu sendiri, mana yang malaikat? Terus sekedar mengikuti kata hati itu kata hati yang mana? Gitu loh ya. Makanya harus diketahui yang mana itu kata hati itu yang mana. Sehingga kemudian kita harus merujuk pada hadis ini. Bil qalbi lammatani, lammatun minal malak i'adu bil khair wa tasdiqu bil haqq wa man wajada dzalik falya'lam annahu min Allah subhanahu wa ta'ala rahmatillah. Wa lammatun minal 'adwi i'adu bil syarr wa tasdiqu bil haqq wa nahyun 'anil khair faman wajada dzalik falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tala qaulahu ta'ala a'udzu minasyaitonir rajim asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Akhrajahu Tirmizi wa hasanahu an-Nasa'i fil Kubra min hadis Ibnu Mas'ud. Di hati manusia itu ada dua langkah, ada dua pembisik, kata Rasulullah itu. Pertama dari malaikat, bisikan dari malaikat. Cirinya ada dua. I'adu bil khair, janjinya pasti bagus. Wa tasdiqum bil haq, dan pasti sesuai dengan kebenaran. Kapan kita punya ide, kita pikirkan ujungnya baik, terus dilihat dari Quran hadis itu cocok, kita dapat ilham dari malaikat. Saya mau bangun malam nanti malam. Orang kalau bangun malam ujungnya baik enggak? Baik. Terus menurut Quran hadis benar enggak? Benar. Berarti jenengan dapat ilham. Ya, jadi ilham itu enggak usah dicari di gunung-gunung, di hutan-hutan gitu ya. Kita itu sudah dapat ribuan bahkan jutaan ilham setiap hari. Tinggal persoalan dipakai enggak pikiran baik itu. Ya. Selama ada pikiran itu sesuai, ujungnya baik, tidak bertentangan dengan Quran hadis, sesuai dengan Quran hadis, ilham. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ditambahi satu oleh Syekh Ibnu Athaillah. Di hati terasa menenteramkan. Hati jenengan itu seneng, meskipun belum melakukan. Ini lebaran, nanti lebaran saya mau beliin ibu saya baju yang paling indah, terus tak belikan. Meskipun belum beli, itu udah seneng hati. Ya, beda kalau misalnya saya punya uang banyak, nanti saya pura-pura miskin, kalau lebaran saya diem aja, itu belum dilakukan aja udah tidak enak. Ya. Jadi kalau ketemu pikiran yang baik, ide yang baik, ya, sesuai dengan kebenaran, ya, kemudian Anda harus tahu itu dari Allah, maka ucapkan Alhamdulillah. Ya. Walamatu min adu. Yang kedua dari musuh katanya, i'adu bisyarr. Kalau dari musuh itu ujungnya pasti buruk. Wa takdzibum bil haq, dan bertentangan dengan kebenaran Quran hadis. Ya, kemudian wa nahyun 'anil khair, dan pasti menahan Anda untuk kebaikan. Ya, kalau sampai itu terjadi, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, membaca ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, setan itu menjanjikan kalian kefakiran dan menyuruh perbuatan yang keji, fahsya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebut hasan oleh Imam Nasa'i dalam kitab Al-Kubra dari Abdullah bin Mas'ud. Begini, tapi kenapa orang yang tahu bahwa perbuatan maksiat itu buruk, kok tetap melakukan? Ya, itu berlaku hadis Rasul yang lain. Ya, gimana itu? Hujibatil jannah bil makari wa hujibatin nar bisyahawat. Yaitu, memang Allah menutup
arah surga itu dengan kemalasan. Dan Allah menutup arah neraka itu dengan kesenangan. Mau goda istri orang. Ujungnya pasti buruk kalau orang mau mikir. Di suyat Quran hadis juga tidak ada yang benar. Tapi seneng. Nah kan, senengnya itu yang hujibatin nar bisyahwat itu ya itu. Ya, seneng tapi. Ya. Orang mau korupsi, sadar kalau ini korupsi, ini nanti akan bahaya. Apalagi ketemu KPK, gitu ya. Pasti ini akan bahaya. Nah, ketemu KPK juga akan bingung terus hidupnya. Terus, tapi kalau diambil menyenangkan, gitu ya. Nah, itu logika pendek setan ini yang membuat orang terperangkap di dalam kemaksiatan. Sehingga saya yakin orang yang nalarnya panjang itu setan pusing godanya. Kalau orang itu banyak berpikir dalam, itu susah sekali untuk dijatuhkan oleh setan, sehingga setan kesulitan. Setan selalu bermain dalam logika-logika pendek. Nah itu, karena itu orang harus bisa mengenali ini, Pak. Tapi kalau dalam kajian ilmu akhlak sebenarnya masih ada dua dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi yang penting memang ini. Apa yang dua itu? Yang satu, bisikan dari diri sendiri. Bisikan dari diri sendiri disebut sebagai hadisun nafsi. Apa ciri bedanya bisikan setan sama bisikan nafsu? Ya. Kata para ulama, bisikan setan itu ganti-ganti. Setan itu kalau nipu orang, goda orang itu, dia akan ganti-ganti terus. Oke. Oh ini resikonya kalau berdiri nggak kelihatan nih. Oh 5 menit lagi. Ya saat seperti fisikanya ganti-ganti kalau setan itu. Okay? Jadi kita dengar adzan, jangan dengerin musik. Kalau kita lawan, ya sudah dengerin aja, sholatnya nanti, gitu kan. Kalau kita lawan lagi, enggak saya mau sholat, ya udah sholat aja, tapi nggak usah jamaah, gitu. Kalau kita lawan lagi, enggak saya mau sholat jamaah, ya sholat aja, tapi begitu mau sholat ngobrol, terus imamnya takbir kita ngobrol. Pokoknya dicari cara, begitu kita sholat, takbir ingat, tapi terus setelah itu sudah kemana-mana pikiran kita. Begitu kita berusaha terus untuk fokus ke Allah, begitu selesai oleh setan, udah buruan pergi, enggak usah dikiran. Akhirnya langsung pergi. Kalau kita bisa zikiran selesai, begitu berdiri kata setan, kayaknya yang paling alim dari yang ikut sertifikasi ini cuma kamu. Nah itu terus kalau diambil memang iya kayaknya lu sombong gitu loh ya. Jadi setan itu enggak peduli jenis maksiatnya, Pak. Yang penting orang jatuh maksiat. Orang bisa hebat jaga matanya, enggak pernah lihat yang haram, tapi mulutnya pedes. Suka nyakitin orang, ya dia rusak dari mulut gitu loh ya. Orang bisa jaga matanya, orang bisa jaga mulutnya, telinganya seneng dengerin ngerumpi. Yang penting kan bukan saya yang ngerumpi, saya dengerin doang. Ya sama aja gitu kan. Jadi setan akan cari cara apapun, dan setan tidak pernah bosen membuat bujuk rayu, meskipun itu aja. Ya itu aja. Setan selalu kalau ngasih ini kali saja sekarang diambil gitu. Itu kurang ajarnya setan. Ya. Nah, maka kita harus hati-hati dengan itu. Kalau bisikan nafsu itu biasanya satu dan nyecar, harus kena. Itu nafsu. Jenengan siang lapar, mau makan. Pinginnya apa? Saya mau makan rendang, misalnya. Udah itu, enggak ada yang bisa makan, Pak. Meskipun teori lapar itu kan dimasukin apa saja, perut selesai. Tapi kalau Bapak sudah nafsu ngomong rendang, meskipun ada tempe, ada tahu, ada apa saja, tidak akan masuk sudah, kecuali rendang. Nah itu nafsu. Kalau tidak sama dia, lebih baik saya mati. Nah, itu nafsu itu. Lo kok ya tahu, kamu apa mesti ngerti kalau dia itu membawa manfaat untuk kamu? Tidak bisa. Oh, dia itu baik. Baik itu dari kapan? Dari dulu sampai sekarang. Dari sekarang sampai nanti? Embuh. Mosok nasib dipertaruhkan dengan embuh gitu kan? Ayo. Dia itu orangnya pinter, soleh. Soleh dari dulu sampai sekarang. Sekarang sampai nanti? Oh, banyak kok perempuan yang bilang, tak pikir dulu suamiku itu soleh, ternyata tidak soleh-soleh amat. Gitu. Setelah jadi suaminya, tidak soleh-soleh amat. Next.
Nah ini kalau mau lebih detail, bagaimana sebenarnya problem karakter building di dalam diri kita itu menjadi rumit karena memang ada hati, ada roh, ada kolbu, ada akal, ada nafsu, tapi ada setan, ada malaikat. Gitu ya. Dan nafsu itu kita mulai nafsu itu karakternya dua. Nafsu itu syahwat, ada ghadab, ada keinginan dan ada emosi, itu nafsu. Orang itu alim itu dari situ saja sebenarnya. Imam Ghazali mengingatkan itu nafsu syahwat itu nafsu binatang jinak. Nafsu ghadab, emosi itu nafsu binatang buas. Nafsu binatang jinak itu sifat dasarnya rakus, tamak, tidak tahu batas. Maka kalau orang itu tidak bisa diajari, tidak latihan nahan, selamanya orang itu akan rakus, tamak, tidak tahu batas. Rakus, tamak, tidak tahu batas itu ketahuan kapan? Kalau berhadapan dengan objek. Maka orang alim itu jangan dilihat pas di atas sajadah. Semua orang alim, Pak. Bok maling yo alim kalau di atas sajadah. Bok pelacur yo alim kalau di atas sajadah. Gitu loh ya. Kalau kita mau tahu orang itu alim tidak alim, lihat kalau sudah lapar, ketemu prasmanan. Ingat temennya enggak dia? Kalau terus ngambil sendiri lah, udah tahu rakus. Nah, di situ akan kelihatan. Ayo coba kalau sudah jadi petugas sudah 40 hari udah kelamaan ya. 5 hari aja. Ya, 5. Ayo coba kalau pelatihan itu ketahuan sehari masih kalem semuanya, 2 hari kalem, 3 hari. Coba kalau sudah lewat dari 3 hari 4 hari, mulai kelihatan. Ayo kontrol syahwatnya udah kelihatan. Coba kalau udah kelihatan orang cantik. Saya dulu ketika ada short course di Australia, terus itu ada triple X itu saya tidak paham. Saya tanya, itu triple X apa? Tidak ada yang jawab. Terus teman saya bilang, hey, triple X itu tempatnya orang joget tidak pakai baju. Masya Allah. Aku gak paham, gitu. Agak paham. Nah, terus itu begitu ngerti bahwa triple X itu tempatnya orang joget-joget yang tidak pakai baju dari berbagai negara. Mulai kan, jiwa kelelakian kan, seru juga nih, gitu kata teman-teman. Kayaknya, katanya kalau tidak nonton itu berarti belum kesini katanya. Terus saya bilang, teman-teman udah beli tiket itu, mau nonton. Saya bilang, saya mau ada acara nih, diundang orang Indonesia nih, pasti ada makanan khas Indonesia. Nah, makanan khas Indonesia kalau kita udah agak lama di luar negeri kan, kepingin banget. Yes, boleh. Ayo kok, kamu kalau mimpin jangan lama-lama loh ya. Dia nggak tahu, kalau saya udah tahu jadwalnya, mereka mau nonton. Ya ayo wes. Nanti pokoknya jam 5 harus selesai. Itu acaranya jam 6, saya tahu. Ya wes, ayo. Begitu mulai, panjang-panjangin pikirannya. Sampai jam 6 masih di situ. Akhirnya pulang marah-marah, kurang ajar. Gara-gara kamu, yes. Gak lihat semuanya. Saya bilang, kalau mau ngelihat orang laki-laki alim, bawa aja ke tempat-tempat begitu. Kalau masih jelalatan matanya, nggak usah ngomong alim, tempeleng kalau gitu ya. Ya. Orang alim itu kalau sudah kelihatan orang buka aurat masih matanya melihat, ya situ. Bukan alim itu bukan banyak dalil. Bahwa apal Quran kalau nggak ngerti, nggak ada artinya. Ya. Alim itu komitmen di sini, ya. Di sini. Begitu melihat aurat terbuka harus begini, gitu loh ya. Begitu kita dibawa tempat orang telanjang nggak karuan di pinggir jalan, ya nggak usah dilihat, gitu loh ya. Nggak usah dilihat. Ya di situ itu nanti akan pertaruhan nafsu. Begitu juga emosi. Kita akan diprovokasi oleh banyak keadaan, tapi nanti kita harus tetap sabar. Ya, di dalam bimbing pasti itu nanti butuh kesabaran yang sangat hebat. Ya. Itu ghadab. Dan di sana ada syaitan. Dari setan itu akan menampilkan sifat ujub, riya, sombong. Hati-hati juga, ini sifat yang ditanam oleh setan di dalam diri kita untuk bangga terhadap semua apa yang kita capai. Jangan dilihat
semua kebaikan jangan dilihat. Lihat itu sebagai anugerah dari Allah sehingga kita tidak akan pernah sombong. Kalau sifat malaikat taat, sabar, tawadhu, silakan dikembangkan. Next, kayaknya udah mau habis ya. Udah habis ya. Oh ini sudah next, ini gampang ini penyakit rohani. Nah ini mungkin sedikit ini penting ya. Kalau kita mau membenahi diri kita, sifat buruk itu harus dihilangkan. Menghilangkan sifat buruk itu kalau secara sporadis itu susah. Kata para ulama harus dibenahi dari pangkalnya. Nah pangkalnya sifat buruk itu kata Imam Ghazali 3. 1 hasud, 2 kiber, 3 riya. Ya, dengki, kemudian sombong, dan riya. Itu pangkalnya, itu yang daun udol. Itu penyakit ruhani yang paling berat obatnya. Orang bisa menghilangkan ini, sifat yang lain gampang dihilangi. Ya. Hasud itu dengki itu di atasnya syuh, iri, syuh itu di atasnya bakhil, kikir. Kikir itu tidak mau berbagi miliknya. Tapi kalau orang iri, bukan miliknya dibagi ke orang lain, dia nggak terima. Itu kan lebih jelek lagi. Tapi kalau dengki, itu miliknya orang lain, apa yang dimiliki orang lain itu kepingin hilang dan berganti menjadi miliknya. Itu lebih jahat lagi, hasud itu. Kemudian kiber itu sombong, sombong di atas ujub. Ujub itu bangga. Di dalam teori barat, bangga itu boleh, di Islam nggak boleh. Ya, Bapak benar,